Anjali, Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik kali ini akan diisi oleh Ibu Guru Ali. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, silakan ketua kelasnya, silakan dipimpin. Nah, sebelum kalian duduk, coba lihat di sekeliling kalian, masih ada sampah apa tidak? Kalau ada, silahkan ambil lalu buang ke tempat sampah. Setelah kita melakukan pembersihan dan kalian telah berdoa, sekarang ibu mau mengabsen kalian. Absen 1, Niputu Riani Cahyani Dewi. Hadir? Absen 2, Putu Gede Dana Putra. Hadir? Absen 3, Kadek Dwi Payana. Hadir? Niwayan Dea Puspita. Hadir? Ya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Kalian siap untuk belajar hari ini? Ibu mau bertanya nih, menurut kalian sarapan itu penting apa enggak? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Ya, silakan coba Puspita jawab. Ya, sarapan itu penting bagi tubuh kita. Nah, menurut Puspita, kenapa kita harus sarapan? No, nggak tahu. Ya, coba yang lain siapa temennya yang ada bisa bantu mengapa sarapan itu penting bagi tubuh kita? Ayo, siapa? Ya, silakan ayo Sania. Ya, betul sekali. Sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita agar kita mendapatkan tenaga untuk kita beraktivitas seharian. Nah, pembelajaran kali ini kalian akan banyak sekali belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan. Nah, sebelum itu, Ibu mempunyai sebuah gambar. Nah, ini Ibu punya sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar iklan. Nah, iklan ini berkata, mau sehat, konsumsi sayur dan buah setiap hari. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai iklan, Ibu punya sebuah video yang akan menayangkan apa itu kata kunci dari iklan dan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Yuk kita simak bareng-bareng video yang telah Ibu sajikan. Silakan. Coba kalian amati 3 iklan berikut ini. Setelah kalian mengamati 3 iklan tadi, apakah kalian sudah menemukan tulisan yang terdapat pada iklan adik-adik? Ya, bagus sekali. Yang pertama adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dan yang ketiga adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, berdasarkan iklan di atas, apakah kata kunci dari iklan tersebut adik-adik? Ya, bagus sekali. Kata kuncinya adalah makanan sehat. Lalu, apa saja ciri-ciri dari sebuah kata kunci? Yang pertama adalah terdiri dari 1 kata atau 2 kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Dan yang ketiga adalah mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah iklan. Kesimpulannya adalah kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Adik-adik, inilah contoh iklan yang bisa kalian identifikasi untuk menambah pemahaman kalian tentang pengertian iklan, ciri-ciri ataupun kata kunci yang terdapat dalam iklan tersebut adik-adik. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia?
Apa kalian tahu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan memamah biak. Contoh dari hewan ruminansia diantaranya adalah sapi, kerbau, rusa, domba, dan kambing. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pencernaan dan organ pencernaan pada salah satu hewan ruminansia. Yang akan kita bahas adalah organ pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya yaitu gigi. Gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah ini berfungsi untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke rongga mulut. Saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Dan yang terakhir ada lambung. Lambung sapi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu rumen, yang kedua omasum, yang ketiga abomasum, dan yang terakhir yaitu retikulum. Masih ingat apa saja tadi lambung sapi? Ya, rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang rumen atau perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Pada rumen, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Kemudian, di retikulum, makanan difermentasi kembali dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Pada bagian ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Nah, di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian ada abomasum. Nah, abomasum ini yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Sistem pencernaan pada sapi yaitu makanan atau rumput dikunyah di dalam mulut. Kemudian dilanjutkan melalui esofagus untuk disalurkan ke lambung. Dari esofagus, makanan menuju ke rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Dari rumen, makanan akan dilanjutkan atau akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Setelah dikunyah, makanan akan diteruskan menuju retikulum. Pada retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum.
Dari retikulum, makanan akan dilanjutkan ke omasum. Dari omasum, makanan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum itu sendiri. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus pada sapi panjangnya kurang lebih 40 meter. Pada usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu, terjadi juga penyerapan sari-sari makanan, yang kemudian makanan akan dibuang melalui anus. Nah, setelah menyaksikan video yang Ibu sajikan tadi, apakah kalian sudah memahami materi yang disajikan oleh video tadi? Sudah. Nah, kalau sudah, Ibu akan mulai bertanya kepada kalian. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Tolong angkat tangannya dan sebutkan nama dan nomor absen, karena kalian akan mendapatkan 1 bintang dari Ibu. Nah, pertanyaan pertama, ayo siapa yang bisa jawab? Nah, Ibu akan bertanya ini, apa yang kalian ketahui mengenai kata kunci? Ayo siapa yang bisa jawab? Ya, silahkan Jiwa. Nomor absen 6. Ayo silahkan dijawab pertanyaannya Ibu, apa itu kata kunci? Oke, menurut Jiwa seperti itu. Mungkin pertanyaan yang lain? Oh iya, silahkan Evi. Sebutkan nomor absen 10. Oke, silahkan Evi dijawab. Iya, betul sekali. Sekalian, kata kunci itu merupakan kata yang utama yang ada dalam sebuah iklan sebagai kalimat penghubung atau pemberi informasi dari kalimat yang lain. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjawab apa kata kunci dari iklan ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silahkan Dede. Buah dan sayur. Mungkin yang lain? Iya, silahkan Citra. Ya, betul sekali. Sifat ini merupakan kata kuncinya yakni makanan sehat juga. Nah, karena konsumsi buah dan sayur itu merupakan makanan yang sehat. Oke. Nah, pertanyaan nomor 3, siapa yang bisa jawab? Ayo, yakni mengenai apa itu hewan luminansia sama contoh-contohnya yang bisa angkat tangan ayo. Ya, silakan. Dede nomor 2 ya. Ya, silakan Dede, silakan jawab. Ya, betul sekali. Hewan ruminansia adalah hewan yang bisa memamah makanannya 2 kali. Contohnya itu adalah sapi, kerbau, ada domba, ada kambing, ada rusa, dan masih banyak hewan yang lainnya. Ya, pertanyaan nomor 4. Ayo siapa yang bisa jawab apa saja organ-organ sistem pencernaan pada hewan ruminansia? Ayo silakan nomor 1 ya, Yani. Oke, ayo silakan jawab. Baru 2 dijawab. Ayo silakan siapa yang mau menyempurnakan jawaban dari Yani? Siapa? Puspita? Ayo silakan nomor berapa Puspita? Iya, nomor 5. Oke, silakan dijawab Puspita. Iya, betul sekali. Ada 4 ya organ yang terdapat dalam sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama ada gigi, ada lidah, ada saliva, sama ada lambung. Nah, di dalam lambung sapi ini ada 4 bagian, yakni yang pertama ada rumen, ada retikulum, ada masum, ada opomasum. Nah, yuk siapa yang bisa jawab pertanyaan terakhir nih, nomor 5. Nah, siapa yang bisa nyebutin bagaimana sistem pencernaan pada hewan ruminansia? Ayo, siapa bisa? Angkat tangannya. Iya, baik. Citra, nomor 11 ya. Oke, silakan jawab, nak. Iya, bagus sekali. Sapi adalah hewan pemakan rumput. Nah, sapi memakan rumput lalu dikunyah secara kasar dalam mulutnya. Kemudian, makanan sapi ini akan disalurkan lagi ke esofagus. Nah, dalam esofagus, makanan sapi ini yang masih kasar akan dikunyah lagi menuju ke rumen. Nah, dalam rumen, makanan sapi ini akan dicerna melalui bantuan dari bakteri mikroba. Nah, setelah itu makanan sapi itu akan disalurkan ke mulutnya kembali untuk dikunyah untuk kedua kalinya. Nah,
Maka dari itu, sapi ini dinamakan hewan ruminansia karena dia memamah 2 kali dalam mulutnya. Yang pertama secara kasar dan yang kedua ini secara halus. Lalu kemudian makanan ini akan disalurkan ke retikulumnya. Setelah itu dilanjutkan menuju ke omasum dan terakhir akan menuju ke obomasum yang dicerna dengan bantuan mikroba juga, yakni mikroba anaerob dan protozoanya. Dan terakhir, sisa-sisa makanan dari sapi ini yang tidak berguna bagi sapi akan dikeluarkan melalui anus sapi. Oke, cukup sekian. Jadi sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Oke, ada yang bertanya? Ada yang kurang paham mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ibu? Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak, Ibu akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, yang pertama kita telah mempelajari mengenai kata kunci. Yang kedua, kita telah mempelajari apa itu hewan ruminansia. Dan yang ketiga, kita telah mempelajari sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Dan yang keempat, kita telah mempelajari organ-organ pencernaan pada sistem ruminansia. Nah, sekarang Ibu inginkan kalian untuk duduk yang tenang, rapi. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian merefleksi semua, mengingat kembali pembelajaran yang telah kita lakukan tadi di awal, dari itu mengenai iklan dan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, ayo kita hening sejenak, mengingat-ingat kembali. Setelah itu, Ibu akan mengirimkan kalian soal dengan bentuk Google Form yang kalian akan jawab nanti selepas selesai pembelajaran ini. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Karena kita awali dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Ayo silakan, tadi yang mimpin doa siapa? Oke, ketua kelasnya. Santi.